Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berhubungan dengan gerak parabola. Nah, soal ini merupakan standar soal UTBK atau SBMPTN. Soal nomor 1, sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi 45 derajat terhadap tanah. Bola mencapai titik tertingginya 120 meter dan akhirnya kembali ke tanah. Ketika menumbuk tanah, bola itu memantul untuk pertama kali dan kehilangan setengah dari energi mekaniknya. Pantulan bola membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah. Ketinggian bola setelah pantulan pertama ini adalah berapa? Mari kita jawab ya. Nah, ini kalau saya gambarkan, bola itu pertama kali dilempar dengan kecepatan awal tertentu gitu ya. Nah, terus kemudian dia akan jatuh ke tanah. Setelah jatuh dia memantul. Nah, arah pantulannya ini membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah ya. 30 derajat terhadap tanah. Kalau sudut elevasi tembakan pertamanya itu adalah 45 derajat. Nah, nanti mencapai puncak, jarak puncak ke bawah ini disebut sebagai hamak atau ketinggian maksimum. Nah, kita tahu bahwa EM di setiap titik pada gerakan parabola ini selalu sama, karena ini gesekan udara diabaikan ya. Jadi kalau kita menghitung EM di awal itu boleh, di titik manapun boleh, di titik akhir boleh, di titik puncak boleh, di titik manapun boleh pada lintasan parabol. Dan EM itu selalu tetap. EM itu adalah penjumlahan antara EK dengan EP. Kalau saya ambil di titik awal, berarti EK awal ditambah dengan EP awal. EP awalnya tidak ada karena di tanah, jadi EP awalnya 0. Jadi hanya setengah MVO kuadrat, yaitu energi kinetik awal. Oke. Nah, sekarang kita cari hamaknya dulu. Hamak itu dirumuskan VO kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kalau Anda belum ingat rumus ini atau kurang memahami rumus ini, silakan melihat video saya membahas mengenai teori gerak parabola ya. Padahal hamaknya ini sudah diketahui dalam soal 120 kan. Nah, alfanya 45, G-nya 10, jadi ini 20. Nah, terus kita hitung 120 sama dengan sin 45 itu kan setengah akar 2 ya. Ini dikuadratkan per 20. Nah, nanti berarti 120 V kuadrat per 40. Karena ini kan setengah ya. Kalau dikuadratkan setengah, berarti setengah bagi 20 ya seperempat 40. Berarti VO kuadrat itu adalah 4800. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 1. Saya simpan di sini ya, persamaan satunya. Nah, oke, lanjut. Nah, begitu memantul, energi kinetiknya saya sebut EK aksen, dia kehilangan separuh dari energi mekanik sebelum jatuh lagi ke tanah gitu ya. Padahal energi mekaniknya tadi kan setengah MVO kuadrat. Sedangkan EK aksen itu setengah MV aksen kuadrat. Nah, sekarang ini setengah M-nya bisa saya coret ya. Setengah M dicoret, setengah M dicoret. Akhirnya dapat V aksen kuadrat setengah VO kuadrat. Jadi sekali lagi V aksen itu adalah kecepatan setelah memantul ini ya. Ini pantulan yang pertama. Oke, nah jadi kalau begitu V aksen kuadrat itu setengah VO kuadrat sama masuki 4800 di sini ya. Jadi akhirnya kita dapatkan V aksen kuadrat 2400. Ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, setelah memantul, dia akan bergerak parabola lagi. Nah, tinggi maksimumnya berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Berarti kalau begitu, Hmax untuk pantulan yang pertama ini adalah V aksen kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, gitu ya. Jadi rumusnya sama dengan tadi. Nah, V aksen kuadrat saya isi 2400 sin kuadrat theta. Theta-nya kan 30 di sini ya. Jadi sudut elevasi pantulan yang pertama ini 30 derajat per 20, 2G 20 ya. Nah, ini kita hitung, berarti ini kan sin 30 setengah, seperempat ya. Jadi seperempat kali 2400, 600. 600 dibagi 20, berarti hasilnya adalah 30 meter. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B. Nomor 2, sebuah pesawat tempur terbang mendatar pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan kecepatan 540 km per jam. Sang pilot ingin melepas sebuah bom ke sebuah kapal yang melaju 72 km per jam searah dengan pesawat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, pilot itu harus melepaskan bom ketika jarak mendatar antara kapal dan pesawat tempur sebesar berapa meter?
Nah, kita jawab ya, kalau saya gambar seperti ini pesawatnya terbang rendah pada ketinggian 500 meter. Dan pesawat ini terbang mendatar ya. Oke, dia mau melepas bom gitu, mau melepas bom, sehingga bom ini mengenai kapal. Tapi kita tahu bahwa yang namanya kapal ini bergerak sama arah dengan gerak pesawat. Jadi dia bergerak ke kanan dengan kecepatan VK terhadap air laut, pesawatnya kecepatannya VP terhadap air laut, terhadap kerangka acuan yang diam, boleh juga terhadap tanah gitu ya. Nah oke, jadi kita harus mencari berapa kecepatan pesawat ini dalam satuan SI ya. VP-nya 540 km per jam, itu berarti 540.000 meter dibagi 3.600 kon, hasilnya 150 meter per sekon. Sedangkan kecepatan kapal terhadap laut dalam satuan SI kita hitung juga, 72 km per jam itu 72.000 meter dibagi 3.600 kon, hasilnya 20 meter per sekon. Lalu kita hitung berapa kecepatan relatif pesawat terhadap kapal. Nah, kalau dihitung, maka VPK, kecepatan pesawat terhadap kapal itu adalah VP dikurangi VK, yaitu 150 kurangi 20 hasilnya 130 meter per sekon. Nah, lalu kita hitung waktu sejak bom itu dilepaskan sampai jatuh ke kapal itu berapa. Perhatikan ya, bom kalau dilepaskan itu bukan jatuh di sini, karena pesawat bergerak ya. Kalau pesawat bergerak, maka bom itu kecepatan awalnya akan mengikuti kecepatan pesawat. Jadi gerakan bom itu ke sana gitu ya. Oke, nah kalau VP itu mendatar karena pesawat bergerak mendatar, maka komponen ke arah vertikal tidak ada. Sehingga untuk mencari waktu sejak bom dilepas sampai jatuh mengenai kapal, itu kita bisa menggunakan teori gerak jatuh bebas, H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, hanya kita isi 500, G-nya 10. Jadi ini kan 5 ya, ini 500, berarti T kuadrat sama dengan 100 kan. Berarti T-nya 10 sekon. Nah ini waktu jatuhnya, sejak bom dilepas sampai mengenai kapal. Nah terus kemudian untuk mencari jarak tembaknya berapa X-nya, ya kita pakai X sama dengan V kali T. V-nya itu kecepatan relatif pesawat terhadap kapal. Nah berarti VPK tadi 130, T-nya 10 kan. Berarti hasilnya adalah 1.300 meter. Nah, jadi kalau begitu, bom itu harus dilepaskan pada jarak 1.300 meter relatif terhadap kapal. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 3, balok meluncur naik pada bidang miring licin dengan kecepatan awal di titik A sebesar 10 meter per sekon seperti ditunjukkan gambar. Percepatan gravitasi setempat 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian maksimum yang dapat dicapai balok terhadap tanah adalah berapa? Jadi ini awalnya ada kecepatan awal ya, di titik A. Kecepatannya adalah 10, dia meluncur pada bidang miring licin naik gitu, nanti jatuh lagi ke tanah ya, kalau dia sudah melewati titik B. Nah, caranya bagaimana ini? Coba saya gambar di sini ya, supaya lebih jelas. Ini sudutnya misalkan saya namakan alfa aja. Ini nanti sampai di sini, lepas nanti jatuh ke tanah ya. Nah, coba perhatikan lepas dengan kecepatan VB di sini berarti ini sudut elevasinya alfa nanti. Kalau dia bergerak parabola sama dengan ini ya, alfa sama secara geometri. Nah, ini ketinggian maksimum dari balok yang terlempar dari titik B. Saya namakan H1 terhadap garis ini ya. Nah, terus kemudian H2 itu jarak titik B terhadap tanah. Nah, yang ditanyakan adalah hamak. Hamak itu jarak puncak parabolnya ini terhadap tanah. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa kecepatan balok di titik B ya, ketika lepas. Nah, ini pakai EMA sama dengan EMB. Energi mekanik di A sama dengan di B. Kenapa berlaku EM? Karena ini licin, tidak ada gaya luar yang mempengaruhi gerak benda. Nah, EM di A itu hanya EK ya, setengah MVA kuadrat, karena EP-nya di tanah nggak ada, 0. Nah, di B keduanya ada, setengah MVB kuadrat, EK-nya ada, MGH-nya juga ada. Ini energi potensial ya. Oke, M-nya ini bisa saya coret kan? Kalau saya coret jadi seperti ini. Terus HB-nya saya hitung. HB jarak titik B ke tanah itu adalah 4 sin 30 kan. 4 sin 30, sin 30 setengah kali 4 berarti 2 meter. Nah sekarang kita masukkan, VA itu 10, VB ditanya. Nah sedangkan G-nya 10, HB-nya kan 2. Nah saya masukkan seperti itu. Akhirnya VB kuadrat saya menemukan 60. Iya kan, karena ini kan 50 dikurangi 20 itu kan 30 kali 2, 60 ya.
Oke, VB kuadratnya ketemu 60, ini saya sebut persamaan 1. Nah, sekarang selanjutnya kita hitung H1 ya, jarak puncak ke garis putus-putus ini berapa. Nah, kita cari H1 itu VB kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, jadi kalau begitu, VB kuadratnya 60, sin kuadrat alfa, alfanya 30 ya, sama dengan ini. Dibagi 2G berarti 20. Nah, G-nya dapat berapa ini? Sin 30 itu kan setengah. Setengah dikuadratkan seperempat ya. Jadi seperempat dikalikan 3. Ini 60 bagi 20 kan 3. Berarti 3 per 4 alias 0,75 meter. Nah, yang ditanyakan hamak ini jarak puncak ke tanah. Berarti H1 ditambah dengan H2. Kalau saya tambahkan, H1-nya 0,75. H2-nya jarak titik B ke tanah kan. Nah, itu kan 2. Jadi kalau begitu 2 ditambah 0,75 berarti hasilnya 2,75 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah C.